Siapa ini Bang? Dengan siapa di mana? Silakan. Dengan Ian di Kalimantan Utara. Ian di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu apa Pak? Kalimantan Kotanya Utara itu kota Tarakan. Oh, ke Tarakan. Kristen atau bukan? Saya insya Allah sudah pasti Muslim. Sudah pasti Muslim. Oke, silakan. Kita berdiskusi Pak. Ya, salam toleransi. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya pribadi, bahwa semua agama itu mengajarkan yang baik, dan bagaimana manusianya yang mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya itu Bang. Sudah? Ya. Oke. Pak, dengar baik-baik Pak ya. Ya. Agama itu di dalam bahasa Sanskerta. Ya. Artinya supaya tidak kacau. Iya, benar. Saya memberikan sebuah analogi, Pak. Analoginya gini, Pak. Jikalau Allah yang menciptakan agama, apakah menurut Bapak Allah lah yang menciptakan agama? Yang menciptakan agama tetap kan agama dari perkataan yang dituliskan. Saya tanya, apakah Allah lah yang menciptakan agama atau manusia lah yang menciptakan agama? Kalau aturan itu firman yang diturunkan Tuhan. Saya nggak tanya soal aturan Pak Telmi. Saya tanya agama ya itu diciptakan oleh manusia atau diciptakan sama Allah? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Maka di sini akan muncul sebuah logical fallacy. Logical fallacy-nya gini Pak. Kalau agama diciptakan sama Tuhan, ya, kalau agama yang diciptakan sama Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama, lalu dengan semua informasi yang berbeda, dengan ajaran yang berbeda, lalu terakhir membuat manusia ini berantem, berdebat setiap hari? Itu pertama. Itu pertama. Mau dijawab dulu atau tidak? Boleh saya jawab. Silakan. Karena menurut saya manusia sebagai makhluk itu mempunyai berjuta-juta karakter. Nah, jadi setiap apa yang diajarkan yang baik tinggal mengaplikasikan oleh masing-masing individu. Saya membaca kitab saya aplikasikan ke kehidupan saya sehari-hari. Apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Begitu, Bang. Begitu. Iya. Oke. Terus gini Bang, saya sambung. Silakan sambung. Dan saya yakin semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan dengan unsur yang sama. Sudah? Ya, termasuk ini untuk ke dalam lagi sesuai dalil pada bukan dalil, sesuai Alkitab yang saya baca ya, saya punya Al-Quran. Dan saya memahaminya, saya aplikasikan kehidupan. Anda bisa berbicara, saya bisa berbicara karena kuasa Yesua dan kuasa sebutan kami Allah. Anda bisa mendengar karena kuasa Yesua dan juga Allah. Makanya dari manusia masing-masing yang membawakan apa yang dibaca dan dipahaminya gitu. Kalau menurut saya pribadi itu ya. Jadi Bapak mengaplikasikan semua yang dikatakan Muhammad dan semua yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, betul? Enggak, kan kita kan setelah membacanya kita memaknainya, kita pahami, dan kita rasakan apa yang terjadi pada diri kita. Terus, sekarang gini Pak. Bagaimana kita hubungan ke manusia dan bagaimana hubungan kita ke Tuhan. Gitu. Pertanyaan saya gini Pak. Ya. Orang yang bukan Islam apakah dikatakan sebagai orang kufur? Atau orang yang tidak berserah kepada Allah dan nabinya apakah dikatakan sebagai orang kufur? Jadi yang menjustis itu cuma Tuhan atau Allah saja yang bisa menjustis manusia makhluk ini. Jadi ketika misalkan ada sebuah informasi dan data mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya apakah bisa dikatakan sebagai orang-orang kufur?
Saya tidak memastikan itu. Enggak, jujur Saya aja Pak, jujur aja, nggak ada masalah, biar diskusinya enak. Saya bilang yang bisa menjustis. Ini Bapak bilang kan orang, berarti kan makhluk. Oke. Apabila orang menjustis seseorang, itu belum tentu benar atau belum tentu juga salah. Jadi menurut Bapak orang kufur itu siapa? Saya tidak memikirkan orang kufur. Saya Karena di dalam Al-Quran ada menuliskan kata kufur. Kufur itu siapa? Yang pasti saya tidak mendalami masalah kufurnya. Saya melihat ciptaan Allah itu atau ciptaan Tuhan itu semuanya yang baik. Apabila melakukan yang di luar daripada apakah kriteria ini bisa baik. diterapkan Pak? Apa itu? Jadi ada beberapa poin yang saya catat ya. Tapi ini poin pertama. Surah Al-Anfal ayat 12 Pak. Ya. Mau diimplementasikan atau tidak nih? Saya kayak kenal orang ini ya. Siapa ya? Nah kalau saya asal mendengarkan aja Pak. Kalau saya tidak akan membuka dalil, saya bacakan. Oke, ini saya Pak. mengaplikasikan dalam kehidupan. Oke, ini bisa diaplikasikan Mbak ya. Apa Ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, surah Al-Anfal, sesungguhnya Allah bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka, apa ini Pak? Maka leher Tebas dan apa itu? Nggak kelihatan Pak. Potonglah tiap-tiap apa itu? Ujung jari mereka. Coba aplikasikan ini Pak. Ya, seharusnya kita mengaplikasikan yang baik. Kan kita menuju Itu ke firman dalamnya. Allah Pak. Itu firman Allah. Bisa nggak diaplikasikan? Itu poin pertama. Poin kedua Pak. Ya. Ya, maaf ya. Ya. Hadis Sahih Pak ya. Sahih Bukhari. Sahih ya, bukan doif, bukan maudu, bukan fardu ain. Bukan. Sahih ini. Sanadnya jelas ya. Ya. Bahwa Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya gini Pak, kalau saya tidak mau beriman kepada Allahmu dan tidak mau percaya kepada Muhammad, apakah perkataan Rasulullah ini aktif, on, bahwa harus memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Muhammad? Aktif gak? Oke. Bagaimana Indonesia dikatakan gini Pak? Pertanyaannya, Sebentar. apakah saya bisa jawab dulu, Pak. Indonesia Sedikit dikatakan aja. NKRI harga mati jikalau ada perkataan kita ini kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, berbeda agama, ras dan lain-lain, ya kan? Ya, akidah dan lain-lain kita beda. Tetapi kita tahu nih, ada orang yang tidak beriman kepada Allah di agama di Indonesia ini. Ada orang yang tidak percaya kepada Muhammad sebagai nabi. Ya, sekarang apakah perkataan Muhammad atau nabimu ini bisa digunakan, dipakai, diaplikasikan? Muhammad mengatakan, perangilah mereka yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Muhammad sebagai utusan. Apakah bisa aktif? Iya, oke. Orang percaya sama mengimani beda. Saya percaya ya sesuatu ada, begitu. Tetapi kami ada batasan dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu baik, bagi saya agama saya baik, begitu. Saya hanya minta Bapak merenungkan yang tadi ayat yang saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga Bang, saya menyampari omongan Abang Telmi yang tadi ya. Bahwa Al-Quran itu ya harus diaplikasikan Pak. Ada suara saya kan teman? Mulai nih. Sorry Bang, ada telepon tadi nggak kedengaran. Oke lah, itu aja Bang. Salam toleransi. Sabar dulu. Mau tahu nggak artinya apa Pak? Iya. Versinya Abang, karena saya tidak ini bukan versi saya dalil. Pak, ini versi Kemenak Pak. Dalil memang tuh dalil. Ini Kemenak Pak. Iya.
Oke, tidak apa-apa. Saya Jadi tidak saya paksakan. Terima berpegangan kasih. teguh. Oke. Terima Terima kasih, kasih Bang. Bapak. Ya, makasih Selalu Pak. sehat Ya, dan sehat sukses selalu ya. Ya. Sukses selalu Pak ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Ini termasuk luar biasa mereka.